Anggotanya mungkin bisa saya perlihatkan bentar lagi. Nah, kalau kita lihat ini memang ya pendiri fisika teori di fisika ya. Beliau juga tokoh fisika teori di Indonesia ya. Jadi dosen fisika teori di Indonesia itu ya terbilang sedikit ya. Di antara juga Profesor Agus Purwanto ini ya, beliau lulus dari Jepang, S2 S3 fisika teori. Nah, bidang penelitian beliau yang sekarang ini ya sama dengan saya, yaitu quantum information. Lebih detailnya adalah quantum teleportation ya, teleportasi kuantum. Nah, apa yang diteleportasi itu nanti kita bahas sedikit nanti ya. Ini Prof. Agus Purwanto. Nah, kalau ini Dr. Bintoro. Ya, ini Pak Sekdep. Sekdepnya sekarang itu ada Sekdep 1, 2. Beliau itu Sekdep 1 yang mengurusi mengenai akademik. Ya, mengenai akademik itu beliau. Kemudian ini saya sendiri ya, Lila Yohana, hilang ya. Jangan lama-lama melihat saya, ini bisa mengurangi imun nanti ya. Ini kemudian ini Pak Heru Sukamto. Beliau sekarang itu ini yang paling muda ya. Nah, saya itu muda, tapi ada lebih muda lagi, itu Pak Heru ini. Nah, Pak Heru ini bidangnya adalah quantum game theory dan juga sekarang itu juga quantum thermodynamics. Nah, ini istilahnya susah-susah. Jadi yang dipelajari oleh dosen-dosen fisika teori sekarang memang topik yang terkini ya. Nah, kita mempersiapkan fisika dan matematisnya secara teori agar bisa dipakai secara eksperimen atau dibuat teknologinya. Kemudian ini adalah mahasiswa S3. Nah, ini adik kelas saya, mudah-mudahan segera lulus. Nah, Pak Nengah, ini dari Bali, dosen Udayana ya, Pak Nengah Artawan. Ini bidangnya sama dengan kami, yaitu quantum teleportation. Kemudian yang juga masih belum lulus S3 itu ini ada Saudara Bayu di Hatmoko. Nah, di fisika itu kan banyak kesempatan beasiswa ya. Bayu, Mas Bayu sama Mbak Rafika, itu S2 langsung S3. Ya. Seharusnya ditempuh selama 5 tahun atau 4 tahun atau berapa tahun, cepat ya. Itu beasiswa PMDSU. Nah, jadi di fisika ini karena memang akreditasinya itu sudah, karena di fisika itu akreditasinya sudah A, ya jadi bisa memperoleh banyak beasiswa ya, LPDP maupun PMDSU, dari LPDP juga. Nah, ini Anda juga berkesempatan nanti kalau sudah S1 ya. S1 kan sekarang kan zaman sudah berubah ya. S1 itu nanggung kalau S1, nggak lanjutan S2. Nah, dari S1 kemudian ke S2 itu ada beasiswa juga kan ya. Mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Sekdep ya. Fresh graduate maupun yang apa kemarin. Jadi beasiswa kita tidak bayar SPP-nya. Itu banyak nanti. Atau beasiswa S2 langsung S3 pakai PMDSU. Itu juga ada. Jadi nanggung kalau cuma S1. Nah, tahu kalau ada rencana lain. Nah, sekarang lanjutkan, itu mahasiswa S3 ya. Ini mahasiswa S2 ya. Jadi relatif banyak di lab itu. S2 ini yang Firdaus Nusur ini sudah lulus ya, kemarin baru saya uji. Kemudian Kaswil ini juga, ini dari Aceh, ini juga sudah lulus juga. Mbak Siska ini juga sudah lulus. Ini masuk S2 ya. S1-nya juga ada beberapa.
Nah ini ya S1, ini juga baru ujian kemarin ya, sudah lulus juga mengenai teleportasi kuantum juga ya. Kalau Anda buka jurnal internasional, topik quantum teleportation itu masih merupakan topik yang terkini ya. Masih merupakan breakthrough research ya, di riset yang terkini. Selain itu juga ada quantum computing. Ya. Mengapa kita perlu quantum computing? Ya, kenapa semua ada kuantumnya ya? Nah, jadi termo ada kuantumnya, ada bidang kuantumnya. Kemudian apa lagi? Fisika ada fisika kuantum. Ya. Kemudian kuantum elektrodinamik. Komputer ada komputer kuantum. Ya. Karena begini, kalau kita lihat secara trennya, dulu waktu komputer masih menggunakan CRT, cathode ray tube ya, itu kan ada transistor, ada tabung yang besar untuk membuat personal komputer. Jadi komputer itu besarnya satu rumah ya, karena memang komponennya besar-besar dan listriknya juga besar. Itu dulu, zaman dulu kalau kita merunning program mungkin sudah merasa sangat cepat ya. Nah, tapi sifat dari para peneliti ya, itu kan kepingin apa, rasa ingin tahunya besar ya. Bagaimana kita itu membuat yang lebih cepat lagi, tapi komponennya diperkecil. Nah, itu setelah ketemu semikonduktor ya, masih ingat kan bahan semikonduktor, itu kita itu bisa mentransformasi fungsi dari CRT yang besar-besar itu dalam satu komponen kecil, yaitu transistor. Nah, dari situ komputer itu juga bisa dibuat lebih kecil lagi menggunakan transistor. Ya. Nah, kemudian transistor kan masih besar ya. Kemudian banyak transistor itu kita perkecil lagi. Diperkecil tapi tambah cepat. Ya. Nah, itu menjadi IC. Nah, IC kemudian diperkecil lagi menjadi apa? Mikroprosesor. Ya. Nah, kemudian jadi cara supaya personal komputer itu lebih cepat itu dengan memperbanyak transistor intinya. Semakin banyak transistor, maka komputer itu bisa semakin cepat. Nah, kalau semakin besar transistor dan kita ingin supaya cepat, itu nanti kan ukurannya membesar ya. Nah, kalau kita tidak olah ya. Jadi walaupun ada mikroprosesor itu kan isinya banyak transistor. Kalau kita kepingin lebih cepat, maka kita harus menanam lebih banyak transistor. Tapi penanaman lebih banyak transistor itu kalau transistornya tidak diperkecil lagi, maka dimensinya semakin besar ya. Jadi kalau laptop sekarang kecil, kepingin lebih cepat lagi, nanti membesar ukuran laptop itu. Nggak bisa tetap segitu. Nah, cara supaya laptop itu bisa lebih pesat berkembang, lebih cepat, dan ukurannya itu tidak tambah besar, yang dilakukan adalah memperkecil dimensi transistor. Nah, kalau dengan memperkecil dimensi transistor itu artinya ukurannya itu menyentuh ukuran partikel, ya, menyentuh dunia kuantum. Nah, itu maka kuantum itu pasti dilibatkan di berbagai bidang. Nah, seperti tadi kalau kita memperkecil ukuran transistor, itu menyentuh dunia kuantum. Dan tingkah lakunya itu tidak bisa kita menerapkan hukum Newton 1, 2, 3 maupun mekanika atau fisika klasik. Itu tidak bisa. Jadi satu-satunya cara itu adalah kita menggunakan kaidah kuantum. Nah, maka dari itu penguasaan kuantum itu apapun bidang Anda nanti itu tetap harus diperkuat ya untuk mengikuti tren ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, sekarang itu memang level dari
komputer itu sudah ke kuantum komputer. Nah, itulah yang mengapa kita butuh pemahaman kuantum, karena nggak bisa kalau kita memperkecil komponen, aturannya itu beda, harus menggunakan aturan kuantum ya. Seperti kalau di film-film itu nanti ada slide-nya ya, itu kalau menyentuh dunia kuantum itu aneh-aneh nanti. Jadi ada tembok tinggi, ada partikel di kiri ya. Ini energinya lebih rendah, ini lebih tinggi temboknya. Kalau secara fisika klasik kan nggak bisa ya melewati ini ya. Nah, tapi kalau di dunia kuantum, partikel bisa lenyap di sini, lenyap kemudian muncul di sini. Nah, seperti itu. Jadi aneh-aneh nanti di dunia kuantum itu. Di kuantum itu juga nanti kita sadar bahwa Tuhan itu tidak itu tidak diam, tapi terus berkreasi, memusnahkan, menciptakan, terus-terusan. Jadi partikel itu nanti dimusnahkan, diciptakan. Nah, itu kan oleh siapa lagi kalau tidak oleh Tuhan yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, jadi kalau di itu memang kita nanti itu bisa lebih kelihatan kreasi dan anihilasi dari Sang Pencipta. Nah, ini saya teruskan. Oh ini sudah. Ini saya lanjutkan ke topik aja. Ini mungkin nanti ya kegiatan di lab itu ya ini kita di lab itu ya belajar, berdiskusi ya. Komputer sana ada banyak. Mungkin nanti juga diadakan yang ya superkomputer. Nah ini papan tulisnya. Nah ya sebagai tambahan. Nah, Prof. Agus yang saya ceritakan tadi itu tidak hanya ngajar kegiatannya, ya, tapi juga menulis buku. Ada puluhan buku yang sudah beliau tulis, baik buku mengenai fisika kuantum, fisika statistik, maupun buku mengenai topik umum ya, belajar bahasa Arab maupun ayat-ayat semesta. Nah, itu banyak yang sudah beliau tulis. Ya. Jadi tidak hanya mengajar. Ya, kegiatannya ya belajar, kemudian presentasi ya. Sebentar saya pindah slide dulu. Siapkan slide-nya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya. Ini adalah topik yang kami kerjakan saat ini ya, yaitu mengenai quantum teleportation ya. Bagaimana kita itu mengirim informasi, yang dikirim saat ini informasi, tidak tahu nanti kalau kita bisa ngirim kucing ya di masa mendatang itu lain lagi. Tapi saat ini yang memang sudah ada teknologinya dan sudah ada alatnya itu ya quantum teleportation ya. Nah, prinsip dari quantum teleportation itu ya ini. Jadi ada superposisi sama entanglement ya. Superposisi ya seperti yang Anda kenal di gelombang itu, di getaran juga ya superposisi, itu istilah saya ambil dari situ. Kemudian yang baru mungkin ini entanglement, keterbelitan ya. Itu yang dipakai sebagai prinsip dasar. Nah, ini kita lihat sekilas ya. Ini kalau menjelaskan mengenai yang ini, yang superposisi nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini yang penting. Ada kata spooky action at a distance. Ini artinya kejadian yang sangat aneh. Ya, itu kan idiom. Idiom dalam bahasa Inggris. Itu adalah kejadian sangat aneh yang mungkin sulit dipercayai, tapi terjadi. Ya. Tapi terjadi. Nah, ini ceritanya itu, jadi ada dua foton. Ya. Keterbelitan itu bisa dialami oleh foton, elektron, quantum dot, dan lain-lain. Ini yang saya contohkan adalah foton. Nah,
foton itu kan kalau bisa diibaratkan adalah bentuk dari cahaya yang terpaket ya. Jadi ini kalau dilihat per foton seperti ini, ada 2 foton yang disiapkan dalam keadaan terbelit, ya, dalam keadaan entangle atau terbelit. Nah, kalau sudah disiapkan dalam keadaan terbelit, kemudian dipisah yang satu ditaruh di bumi, satu ditaruh di Saturnus ya. Ini keduanya masih berhubungan ya, masih terbelit ya. Jadi ada 2 foton yang disiapkan terbelit kemudian dipisah, itu masih saling berkaitan ya. Satu dirubah, keduanya merasa. Satu dikenai perlakuan, yang satunya juga ikut berubah. Nah, itu yang digunakan sebagai pengiriman informasi. Jadi bisa lebih cepat ya pengiriman informasinya, karena dari prinsip 2 partikel yang terbelit tadi, satu kita beri informasi, maka yang satunya juga ikut berubah. Nah, itu yang digunakan sebagai prinsip teleportasi. Nah, ini mungkin sudah Anda kenal. Ya, kalau di klasik itu ada ini ya, apa namanya, kita namakan sebagai bit. Bit itu singkatan apa? Masih ingat? Itu adalah binary digit ya, bilangan biner. Jadi satu saat itu hanya ada satu keadaan ya, 0 atau 1. Nah, tapi di kuantum itu kita perkenalkan ini. Kita perkenalkan mengenai qubit. Qubit itu kuantum bit ya, singkatan dari kuantum bit. Nah, ini satu keadaan itu bisa dinyatakan dalam 2 vektor basis, dinyatakan dalam 2 keadaan. Ya. Jadi dinyatakan dalam 2 keadaan. Jadi bisa jadi satu keadaan, satu saat itu bisa 0 dan 1. Nah, itu yang disebut sebagai superposisi. Nah, jadi keadaannya tidak hanya 0 atau 1, tapi bisa kedua-duanya. Nah, kedua-duanya itu juga tak terhingga. Kan alfa ket 0, membacanya itu kan alfa ket 0. Bentar, saya nggak kelihatan ini. Ini saya masih spotlight apa belum ya? Panitia. Saya masih spotlight apa enggak ini? Oh, belum Pak, sebentar Pak. Coba di spotlight lagi, tadi lepas tadi. Iya Pak, sebentar ya Pak. Panitia boleh tolong di spotlight awalnya Pak. Iya. Nah, ini jadi keadaannya di kuantum itu satu keadaan bisa 0 dan 1. Ya, jadi bisa 0 dan 1. Maka ini disebut sebagai superposisi. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bola blok, ini adalah 0 sampai 1. Ini prinsip dasar fisika kuantum. Sebelum ada kuantum telepasi ini sudah ada. Nah, kemudian entanglement ya seperti ini. Jadi dua qubit disiapkan dalam keadaan terbelit, kemudian dipisah, maka akan selamanya dalam keadaan terbelit. Jadi ini digunakan sebagai prinsip pengiriman informasi. Nah, ini buku yang biasa digunakan dalam kita mempelajari kuantum teleportasi. Di sini tidak hanya kuantum teleportasi, tapi juga kuantum computing. Nah, jadi kalau di klasik itu ada bit, kuantum bit ya. Kalau di klasik itu di elektronika digital ada gerbang logika. Nah, di sini juga ada gerbang kuantum. Nah itu kita juga akan pelajari di situ kalau di fisika teori. Nah, di situ ini ada kata ini yang bagus sekali ya. From linear algebra to physical realization. Jadi kita itu sebagai
ilmuwan harus tahu bahwa teknologi yang saat ini berkembang ya memang, dan peradabannya juga itu dibentuk oleh mentransformasi yang ada di alam semesta ke dalam bentuk matematis. Nah, kalau di buku itu disebutkan ini from linear algebra. Nah, linear kita menggunakan kaidah-kaidah matematis untuk mentransformasi segala tingkah laku alam semesta. Ya, jadi alam semesta itu bisa dimatematiskan karena apa? Ya karena teratur, diciptakan sekarang teratur, ya, bisa diprediksi atau predictable. Ya. Jadi segala sesuatu itu kalau bisa diprediksi, maka kan kita bisa menyusun secara matematis. Alam semesta buktinya diciptakan secara teratur, yaitu pelakuannya memang teratur. Kita bisa memprediksi, ya bulan, bintang, letaknya tanggal sekian di mana itu bisa diprediksi karena teratur. Yang tidak teratur itu kan manusia. Nah, itu makanya manusia itu tidak bisa dinyatakan dalam matematis, ya, unpredictable. Nah, maka dari sinilah kita itu membentuk peradaban, ya. Kita membentuk teknologi, membuat teknologi itu tidak dengan pedukunan, tapi dengan transformasi dari alam semesta ke matematis. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu tujuan yang sangat mulia, ya. Jadi bagaimana kita itu memanfaatkan alam semesta sebagaimana mestinya sehingga tercipta teknologi seperti ini. Kalau air mengalir hanya kita rasakan kesegarannya untuk mandi dan kita tidak mengamati tingkah lakunya, itu ya kegunaannya untuk supaya seger aja ya, supaya nggak kena panu, kadas, kurap ya. Tapi kalau air mengalir kita pelajari, maka kita bisa mentransformasi dinamika fluida itu ke dalam persamaan Bernoulli. Ya, masih ingat kan ya persamaan Bernoulli? Nah, itu makanya fisika ini yaitu kita menggunakan kaidah matematika untuk menerjemahkan, untuk berkomunikasi dengan alam. Dari situlah kita itu membentuk peradaban dan teknologi. Ini cerita sedikit ke sini. Nah, kalau mengenai istilah-istilah quantum entanglement itu sudah bahas di film-film ya. Nah, selain di film ini juga menggunakan itu karena ini teknologi saat ini dan masa depan juga ya. Keberlanjutan komputer kita itu juga tergantung pada bidang kuantum ya. Kecepatan komputer kita tidak bisa bertambah kalau tidak merambah dunia kuantum. Karena kalau kita bisa membuat semakin cepat bisa, tapi nanti ukuran laptopnya tambah besar lagi seperti zaman dulu. Nah, supaya laptopnya itu tidak tambah besar ya, komponennya yang kita perkecil dan itu menyentuh dunia kuantum. Nah, seperti itu. Ini banyak istilah-istilah, ini mungkin sudah dilihat, ini film lama ini, sudah dilihat. Nah, kemudian ada film lagi, sudah banyak yang menggunakan istilah quantum entanglement. Nah, seperti Stitcher ini, film seri, apalagi Flash ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang, dan mungkin yang paling berjasa di quantum teleportation ya berawal dari sini, berawal dari Pak Einstein ini. Oh maaf, ini kok kursinya kelihatan. Sebentar saya geser dulu. Nah, sudah. Jadi Pak Einstein ini sangat rendah hati ya.
Jadi beliau mengatakan tidak punya bakat, ya, tapi hanya rasa ingin tahunya yang dibesar. Jadi walaupun Anda itu sekarang itu belajarnya online ya, yang istilahnya itu apa? Kampus, merdeka belajar ya. Nah, itu jangan diartikan merdeka dari belajar ya. Tetap harus belajar ya. Kalau bisa jangan sambil rebahan ya, duduk sempurna. Itu susah itu. Ya kadang kalau online gini kan bisa tertidur kalau belajar itu. Nah, ini Einstein itu ya seperti itu. Rasa ingin tahunya besar, tapi tidak hanya rasa ingin tahu, tapi juga bagaimana mengamati secara teoritis. Nah, jadi beliau mengatakan kalau kita itu melihat nature ya, alam itu lebih dalam ya, maka kita itu akan mengerti lebih dalam juga lebih baik, dan itu kita bisa memanfaatkan ya. Di teknologi ini seperti yang saya jelaskan tadi itu berasal dari itu transformasi dari perilaku alam semesta ke dalam bentuk matematis, karena alam semesta memang diciptakan secara teratur. Nah, tapi di sini Pak Einstein itu pernah ragu akan peristiwa keterbelitan. Karena peristiwa ini dianggap menyalahi kaidah fisika kuantum. Karena tidak mungkin kita mengirimkan informasi dalam sekejap. Nah, seperti tadi kalau sudah terbelit kan ini diberi informasi, ini kan juga langsung ikut terpengaruh. Nah, itu kalau secara kita lihat dengan dalam pengiriman data, itu pengiriman data kan dikirim lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, itu yang diragukan oleh Pak Einstein. Karena di alam semesta ini tidak ada partikel itu yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Ini yang diragukan. Makanya Pak Einstein itu bilang ya itu tadi, spooky into a distance. Nah, ini contoh dari keterbelitan. Yang dirupakan partikel adalah foton. Jadi kalau kuantum bit 01 dinyatakan dalam foton terpolarisasi horizontal sama foton terpolarisasi vertikal. Nah, ini ilustrasi yang lain ya. Jadi ada foton disiapkan dalam keadaan terbelit, kemudian dikirim yang satu ke Alice, satunya ke Bob. Nah, Alice dan Bob ini letaknya sangat jauh. Ya. Tapi kedua foton itu tetap dalam keadaan terbelit. Ya. Dalam keadaan entangle. Kemudian Alice menerima paket. Ya. Bob juga menerima. Ini foton express namanya ya. Nah, kemudian Alice mengukur artinya itu memberikan gangguan atau merubah keadaan dari foton. Nah, kemudian Bob juga itu, kemudian juga melakukan pengukuran juga. Nah, tapi hasil akhirnya itu pas sama. Ini Alice menerima seperti ini, Bob juga menerima seperti ini. Nah, itu yang digunakan dalam prinsip quantum teleportation. Ini sudah saya jelaskan tadi sekilas. Nah, ini adalah keraguan dari Pak Einstein ya. Ketika menjumpai peristiwa keterbelitan. Nah, di situ paper ini ditulis oleh Pak Einstein dan Podolsky dan Rosen. Jadi disingkat sebagai EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. Paradox Einstein, Podolsky, Rosen. Nah, di paper ini juga kalau Anda menulis kan mesti ada daftar pustaka ya kan masih ingat kalau nulis ya. Nah, tapi ini Pak Einstein tidak pakai daftar pustaka ya. Karena mungkin daftar pustakanya ada di otak beliau sendiri. Ya, ini tanpa daftar pustaka ini. Kemudian, jadi ini intinya Pak Einstein itu menduga ada hipotesis ya. Kedua partikel itu terhubung karena adanya hidden variable.
yang tersembunyi. Jadi variabel tersembunyi ada variabel tersembunyi yang menghubungkan antara dua keadaan. Jadi di sini ada diduga ada atau di hipotesis ada variabel tersembunyi. Nah, jadi mekanika kuantum ini dianggap tidak lengkap, harus dilengkapi oleh hidden variable untuk menjelaskan fenomena keterbelitan. Kemudian pada penelitian berikutnya ada Bell ini, ya. Bell membuktikan bahwa tidak ada hidden variable itu. Nah, jadi ini salah satu Pak Einstein ketika hipotesanya itu gagal, ya. Tapi segagal-gagalnya Pak Einstein itu masih bermanfaat karena ilmuwan berikutnya itu tetap membuktikan. Nah, ketika membuktikan itu ternyata setelah penelitian ini karena hidden variable tidak terbukti, ya tidak terbukti, maka penelitian berikutnya ternyata peristiwa itu bisa digunakan sebagai teleportasi kuantum. Nah, ini sampai sini itu masih teoritik, ya, masih perhitungan matematis kalau dilihat itu, belum ada alatnya. Nah, dari matematis ini kemudian ditransformasi ke dalam lab. Ini matematisnya, ya, ini nggak usah detail, ya, karena the devil, ya. Nah, detail itu sangat menyenangkan. Nah, ini eksperimennya. Jadi yang secara matematis tadi itu direalisasikan secara eksperimen menggunakan prinsip optik. Ya, prinsip optik. Kan ada menggunakan spin up, spin down elektron, bisa. Nah, ini yang prinsip optik. Ini bisa menteleportasi sejauh 2,5 meter. Ini pertama oleh Boschke dan Brewmeister. Ini pada awal-awal tahun 97. Kemudian Rupert Ursin bisa mengirim sejauh 800 meter. Kemudian Xian Mijin 16 km, ya, bertahap, ya. Itu membentuk teknologi ya seperti itu, kita harus bertahap. Kemudian berikutnya ada siapa ini? Xiao Zhongma itu 143 km. Kemudian itu tadi masih di bumi, ya. Nah, sekarang dicoba pengiriman foton itu lewat orbit bumi. Jadi kita menempatkan satelit di orbit bumi. Nah, ini sudah berhasil sejauh berapa ini? 1,4 km. Nah, ini yang pernah saya kunjungi, ya, di mana itu, di Singapura, ya. Jadi di Singapura, di NUS itu sudah ada lapannya. Ya, kalau di sini kan lapan, di sana itu lapannya itu Universitas NUS itu sudah punya seperti lapan, ya. Jadi selain sudah membuat ini, bisa membuat perangkat elektron generator foton terbelit atau entangled foton dan mengirim ke orbit, ya. Karena bisa mengirim menggunakan roket sendiri, ya, punya roket sendiri kalau di NUS itu. Nah, kalau kita di sini kan punya apa? Gosen, ya. Kalau di NUS punya apa? Go rocket. Jadi bisa menempatkan apapun di orbit. Nah, itu yang betul-betul apa? Sudah dibuat alatnya untuk kuantum teleportasi. Nah, ini topik-topik yang ada di fisika teori saat ini. Selain itu juga quantum game. Ya, mungkin Pak Heru nggak datang ya hari ini. Nanti kapan-kapan bisa diskusi mengenai quantum game juga. Atau kosmologi dengan Pak Bintoro yang kita belajar mengenai black hole. Nah, black hole sama teori-teori itu saya juga belum seberapa menguasai teorinya Pak Bintoro itu. Ya, mungkin ini
kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lila atas informasi dan penyampaiannya. Mungkin bisa langsung aja buat yang mau bertanya bisa mengirimkan hashtag tanya di kolom chat Zoom. Oke, yang pertama ada siapa nih Mas Udia? Ada Rara tadi yang pertama ya. Bentar, Mas. Rara dengan NRP berapa Mas? Saya lihat juga chat. Mana ya? Rara Sekar, bukan. Rara Aprilia Syahrani dengan NRP 004, silahkan. Baik, terima kasih Mas, Mbak. Permisi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Aprilia Syahrani. Perkenalkan, nama saya Rara Aprilia Syahrani. 3 digit NRP akhir 004. Saya izin bertanya, Pak. Apa saja yang sudah didedikasikan mahasiswa lulusan fisika di bidang fisika materi ini dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi mahasiswa kita dari S1 kemudian kemarin itu melanjutkan S2 ya, itu ada beberapa mahasiswa ya dari S1 di sini, kemudian S2-nya nggak di sini tapi bisa terjun sekolah ke Taiwan, ke luar negeri ya, banyak ke Jepang, banyak ke Taiwan juga. Nah, yang di Taiwan ini juga di sana juga mampu mahasiswa kita itu bekerja sebagai peneliti di sana. Ya. Karena S2-nya sudah lulus di Taiwan sambil menunggu S3, itu juga dipercaya di luar negeri sebagai anggota peneliti. Dan di sana itu tidak hanya menunggu, tapi juga dapat income dari sana juga. Ya. Nah itu karena kalau kita lihat ya, apapun yang kita pelajari nanti itu memang harus sungguh-sungguh. Nah kalau Anda mungkin pernah belajar mengenai machine learning ya, machine learning itu prinsipnya kan bukan pemrograman terstruktur dari atas if ini kalau enggak ke bawah. Nah machine learning itu kita belajar sebanyak-banyaknya. Ya. Setelah belajar sebanyak-banyaknya, supaya keputusan kita itu lebih elegan atau lebih baik ya. Karena persoalan di dunia penelitian, dimanapun persoalan hidup mungkin ya, persoalan hidup juga, itu kan tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Tapi kalau kita itu sudah belajar berbagai hal ya, dari kitab suci, kemudian fisika, matematika, nah itu kita memutuskan itu langsung spontan ya, tanpa memikirkan ini bagaimana untuk menyelesaikan, tapi bisa spontan setelah kita banyak mempelajari. Nah itu kan seperti prinsip machine learning atau deep learning ya, kita mempelajari banyak hal sebagai pelatihan. Nah itu kalau ada persoalan baru, pasti persoalan itu baru, nggak pernah kita jarang kita mempelajari persoalan itu yang sudah kita pelajari. Nah kita cepat beradaptasi intinya kalau kita belajar banyak. Ya, apalagi di fisika yang dipelajari mungkin relatif sulitnya itu, maka itu sangat baik untuk melatih neuron-neuron otak Anda ya, karena bisa beradaptatif secara singkat, sesingkat-singkatnya untuk memecahkan masalah. Nah ini itu. Jadi selalu di fisika teori itu bisa beradaptasi dimanapun ya, seperti tadi bisa jadi dosen, bisa jadi wirausahawan juga, itu ada juga ya. Bisa kemudian bekerja di manapun juga ya. Nah, seperti kalau kita lihat di kasus yang tadi itu yang mampu menjadi peneliti di Taiwan, nah itu kan memang membuktikan bahwa yang dipelajari di fisika teori itu membentuk sebagai pelatihan seperti yang di prinsip machine learning itu, kita belajar sebaik-baiknya banyak topik. Nah itu kita bisa beradaptasi dengan cepat sehingga kalau ada tawaran pekerjaan itu kita bisa menyelesaikan dengan baik ya. Nah saat ini yang masih berlangsung itu ya tadi itu ada 2 mahasiswa yang mampu sebagai peneliti di Taiwan sana ya. Yang lain ada juga di Jepang. Saya dari Jepang kemudian kembali ke sini juga untuk
mengajar. Nah, yang 2 tadi masih di Taiwan ya. Nah, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Oke, makasih Pak. Makasih Lara atas pertanyaannya. Maaf, saya potong. Karena keterbatasan waktu ya Pak, maaf ya Pak, kan jadi cuma jadi 1 pertanyaan. Terus buat teman-teman juga yang mau nanya, belum sempat nanya, maaf ya karena keterbatasan waktu, saya cukupkan pertanyaan tanya jawabnya. Bisa dilanjut ke sesi penyaluran vendor. Ya, terima kasih. Sebelum Pak Lila meninggalkan Zoom, kami segenap perwakilan panitia akan memberikan vendor yang akan diserahkan oleh Mas Renada. Silakan. Ya, terima kasih Terima kasih, Mbak dan panitia. ini Pak ada sedikit bingkisan Pak dari Ya, panitia Pak. nanti Mungkin kirim ke TU aja. Iya Pak, nggih Pak, nanti buat kenang-kenangan nggih Pak. Hampir tiap hari saya ke kampus juga. Karena rumah dekat situ. Titip di TW ya Pak ya. Ya, TU aja. Oke Pak. Oke. Terima Ya, kasih Pak Lila ya, atas terima materinya kasih. Pak. Izin live ya. Yo, makasih Pak. Ya. Dokum. Pak, Ya, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.